Selanjutnya kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal pekan ini. Kita lihat sebagaimana rupiah. Sayang sekali rupiah melemah 0,12% di 14.685. Kurs rupiah memang berpotensi menguat pada perdagangan Senin. Informasi dari sejumlah investor maupun para penggiat saham dan juga pemerhati pemain saham dan juga pemain investor. Rupiah akan menguat karena akan tertopang oleh penguatan investor yang mencermati data di dalam negeri, di mana neraca perdagangan diperkirakan mengalami defisit dari 5,1 miliar US dollar menjadi 3,93 miliar US dollar. Selama sepekan lalu rupiah dipengaruhi oleh sentimen eksternal dan juga internal dari dalam negeri, fundamental ekonomi yang terus membaik mampu mendorong capital inflow. Rilis data ekonomi dari dalam data inflasi, ekspor pertumbuhan ekonomi dan cadangan ekspor yang menggembirakan menjadi faktor pendukung kepercayaan investor. Tapi sayangnya sepertinya memang pagi ini masih ada profit taking sehingga rupiah melemah 0,12%. Lalu kita melihat bagaimana perdagangan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini. Apakah juga mengikuti rupiah? Sayang sekali mengikuti rupiah di 0,43% di 7,129. ISG memang sebenarnya berpotensi menguat pada perdagangan pagi ini karena bursa Amerika dan Eropa pada perdagangan pekan lalu menguat. Karena ada optimistis inflasi Amerika yang melemah di 8,5%. Ada sedikit cerca harapan terhadap kebijakan ekonomi negeri Paman Sam dengan ekspektasi dari inflasi yang bulan Agustus akan kembali turun sehingga kebijakan suku bunga The Fed akan menjadi lebih longgar. Catatannya yang perlu diperhatikan, apakah pergerakan harga minyak akan mengakibatkan meroketnya inflasi di Amerika Serikat. Investor juga akan mencermati arah pasar saham Asia Pasifik secara umum sembari menyimak rilis data neraca perdagangan. Lalu kita akan melihat seperti apa perdagangan Asia Pasifik pada awal pekan ini. Semua menghijau kalau kita lihat Nikkei menguat 1,06%, Hang Seng 0,26%, Shanghai Composite juga begitu, Kospi juga. Yang paling menguat adalah Nikkei 1,06%. Nah, saham-saham Asia perlahan bergerak menaik pada awal pekan ini menyusul meredanya kecemasan investor menantikan perbaikan inflasi Amerika Serikat. Bursa Asia sangat mencermati rally Wall Street yang kemarin pada akhir pekan terutama, tapi yang perlu diperhatikan adalah komentar Federal Reserve pada akhir pekan ini, terutama di Rabu biasanya mereka akan ada rapat dari Federal Reserve untuk kemungkinan kalau memang inflasi Amerika Serikat akan menguat kembali, ada kemungkinan mereka akan menaikkan kembali suku bunga sekitar 75 basis point pada bulan September mendatang, dan suku bunga akan naik sekitar 3,50 hingga 3,75% pada akhir tahun. Dan kalau kita bicara mengenai Jepang yang menguat ekonominya, ternyata terbukti dari data yang tadi saya baca, karena pada kuartal ketiga berturut-turut terjadi penguatan, terbukti dari April hingga Juni yang menunjukkan adanya peningkatan sektor konsumsi swasta. Sebuah angin segar bagi negeri matahari terbit itu yang akhirnya melakukan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 yang cukup panjang selama hampir 2 tahun. Produk domestik bruto di kawasan negara terkuat ketiga ekonomi di dunia ini meningkat 2,2% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini. Selanjutnya kita beralih kepada penutupan bursa saham Eropa pada Jumat pekan lalu atau Sabtu pagi waktu Indonesia. Euro semua menguat kalau kita lihat. Yang cukup kuat adalah DAX hampir 1% di 13,795. Kemudian Euro, FTSE dan juga CNC semua menguat. Bursa Eropa ditutup menguat pada Jumat karena investor memetakan arah kebijakan moneter dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian besar bursa utama di wilayah positif, sektor saham menunjukkan gambaran beragam atau mix. Dengan saham perjalanan dan liburan naik 3,9%, sementara saham retail turun 0,4%. Perusahaan kertas dan kemasan Inggris Mondi naik 11%. Setelah setuju menjual bisnisnya ke Rusia seharga 1,56 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara raksasa energi Jerman Uniper naik 10% setelah menyarankan mulai menggunakan gas Amerika Serikat sebagai pengganti gas alam cair LNG yang didapat dari Woodside Australia untuk meningkatkan pasokan ke Eropa selama musim dingin. Lalu kita lihat bagaimana perdagangan bursa Amerika Serikat pada Sabtu waktu Indonesia. Semua juga menghijau, sayang sekali tadi bursa Indonesia melemah. Kita lihat Dow Jones menguat 1,27, S&P 1,73 dan paling kuat Nasdaq di 2,09 13,47. Bursa Wall Street naik tajam pada perdagangan Jumat waktu setempat. S&P 500 mencatatkan minggu positif keempat berturut-turut karena investor memprediksi inflasi telah mencapai puncaknya. Rata-rata indeks utama bursa Amerika Serikat dipicu berita positif inflasi. Indeks harga konsumen cenderung mendatar atau flat dari Juni hingga Juli sebesar 8,5% hingga 9,1%. Terkendalinya inflasi sebagian besar karena penurunan harga gas, indeks harga produsen yang menunjukkan penurunan yang mengejutkan.
pada Jumat kemarin harga impor juga turun lebih banyak dari yang diprediksi.